Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanggarda Saputri dengan NIM 23650026. Di video kali ini saya akan mereview dari materi IoT dengan judul Pengaturan Cybercrime dalam Hukum Positif Indonesia. Langsung saja. Sebelum kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, penanganan cybercrime di Indonesia masih mengandalkan berbagai regulasi yang ada. Meskipun belum secara spesifik mengatur kejahatan cyber, regulasi ini menjadi fondasi awal penegakan hukum di dunia maya. Selanjutnya, pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas KUHP, namun juga menyoroti keterbatasannya dalam menghadapi kompleksitas kejahatan cyber. Penerapan KUHP dalam penanganan cybercrime. KUHP sebagai hukum pidana umum digunakan untuk menjerat pelaku cybercrime dengan mengadaptasi pasal-pasal yang relevan. Yang pertama, pasal 303, perjudian daring atau online yang melibatkan transaksi ilegal. Kedua, pasal 282, penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Selanjutnya, pasal 406, perusakan data atau sistem seperti device atau hacking. Dan yang terakhir ada pasal 263, pemalsuan surat atau dokumen digital. Lanjut, ada studi kasus KUHP atau kejahatan carding. Carding adalah bentuk penipuan yang memanfaatkan informasi kartu kredit curian untuk transaksi daring, seringkali melibatkan beberapa pasal KUHP. Lanjut, ada studi kasus pembajakan perangkat lunak. Pembajakan perangkat lunak adalah masalah serius di Indonesia yang merugikan pemegang hak cipta dan menghambat inovasi, diperparah oleh budaya pemakluman. Tindakan ini jelas melanggar hak cipta dan memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta edukasi masyarakat. Lanjut, Perlindungan Hak Cipta Digital UU Nomor 9 Tahun 2002. Undang-Undang Hak Cipta menjadi payung hukum untuk melindungi karya-karya digital termasuk perangkat lunak dari pembajakan. Lanjut, pengaturan akses jaringan UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Undang-Undang Telekomunikasi berperan dalam mengatur penggunaan jaringan komunikasi termasuk internet dan melarang akses tanpa hak. Undang-undang ini menjadi dasar hukum penting dalam menindak kejahatan yang berhubungan dengan infrastruktur dan akses telekomunikasi. Selanjutnya, melawan kejahatan finansial, Undang-Undang Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU menjadi alat efektif untuk melacak dan menindak hasil kejahatan cyber, terutama yang bersifat finansial. Lanjut, ragam contoh kasus cybercrime di Indonesia. Berbagai bentuk cyber telah menjadi ancaman nyata di Indonesia, dari pencurian data hingga serangan cyber skala besar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Mungkin bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.